warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, itu adalah aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah salah satu kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Definisi dari aplikasi instrumentasi ini adalah kegiatan dalam bimbingan konseling yang menggunakan suatu instrumen untuk mengumpulkan data dari klien, baik dari individu maupun data kelompok. Selanjutnya, tujuan dari aplikasi instrumentasi. Tujuan umum dari aplikasi instrumentasi ini untuk memperoleh data pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Data ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan layanan konseling dan menjadi isi dari layanan yang dimaksudkan. Kemudian fungsi aplikasi instrumentasi, fungsi pemahaman, pencegahan, kemudian fungsi pengentasan. Yang selanjutnya, materi aplikasi instrumentasi. Kemudian ada materi aplikasi instrumentasi dalam bidang bimbingan. Yang pertama, aplikasi instrumentasi dalam bidang bimbingan pribadi, yaitu kebiasaan dan sikap beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pengenalan penerimaan terhadap diri pribadi. Kemudian juga pengenalan tentang kekuatan diri seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, dan penyalurannya serta pengembangannya. Kemudian pengenalan tentang kelemahan diri, upaya penanggulangannya. Kemudian kemampuan mengambil keputusan dan pengarahan diri sendiri. Perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. Aplikasi instrumentasi dalam bidang bimbingan sosial meliputi kegiatan pengungkapan dan pengumpulan data keterangan berkenaan kemampuan kondisi hubungan sosial dan lingkungan siswa berkomunikasi, kemudian kemampuan bertingkah laku dan hubungan sosial, juga hubungan dengan teman sebayanya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu pemahaman dan pelaksanaan disiplin peraturan sekolah. Kemudian pengenalan, perencanaan, pengamalan pola hidup sederhana dan juga sehat dan bergotong royong. Kemudian aplikasi instrumentasi dalam bidang bimbingan belajar, yaitu tentang tujuan belajar dan latihan, sikap dan kebiasaan belajar, kemampuan dan keterampilan belajar, kegiatan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien, dan produktif, penguasaan materi, dan latihan keterampilan, pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di sekolah, serta lingkungan sekitar. Kemudian orientasi belajar di perguruan atau sekolah yang lebih tinggi. Selanjutnya, aplikasi instrumentasi dalam bidang bimbingan karir, pemilihan keterampilan, dan latihannya, orientasi dan informasi kerjaan di dunia kerja sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Kemudian orientasi ilmu tentang lembaga-lembaga keterampilan, lembaga industri kerja dengan pilihan pekerjaan, arah dan pengembangan karir. Selanjutnya, pilihan orientasi dan informasi perguruan sekolah tinggi dan arah perkembangan karir yang nanti cocok dengan si klien tersebut. Kemudian komponen aplikasi instrumentasi. Yang pertama itu ada instrumen. Instrumen ini sendiri terbagi atas dua, yaitu instrumen tes dan juga instrumen non tes. Kemudian komponennya ada responden. Responden ini adalah orang yang tengah diberikan instrumen. Kemudian pengguna instrumen, konselor ataupun seorang guru pembimbing di sekolah. Selanjutnya ada asas-asas aplikasi instrumentasi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan dan juga ada asas kesukarelaan. Kegiatan aplikasi instrumentasi yang dilakukan oleh konselor harus berlangsung atas dasar kesukarelaan juga. Tidak ada paksaan di dalam suatu kegiatan tersebut. Pengambilan data maka akan berjalan dengan sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya, pendekatan dan teknik aplikasi instrumentasi. Yang pertama itu penyiapan aplikasi instrumentasi. Kemudian juga respondennya juga harus disiapkan. Selanjutnya, pengadministrasian instrumen. Apa saja yang harus diadministrasikan? Dalam hal ini konselor mengemukakan
pokok isi, bagaimana menjawab, kemudian bagaimana jawaban responden diolah, bagaimana hasil pengolahan itu disampaikan kepada responden, dan juga bagaimana hasil tersebut digunakan dan apa yang perlu atau diharapkan dilakukan oleh responden. Kemudian pengolahan pemaknaan jawaban responden, penyampaian hasil aplikasi instrumentasi, penggunaan hasil aplikasi instrumentasi. Dalam penggunaan hasil aplikasi instrumentasi ini ada perencanaan program konseling, penetapan peserta layanan, hasil instrumentasi sebagai isi layanan, hasil instrumentasi dan tindak lanjut, hasil instrumentasi dan upaya pengembangannya. Kemudian operasionalisasi kegiatan aplikasi instrumentasi. Yang pertama itu ada perencanaan. Bagaimana kita menetapkan objek yang akan diukur atau diungkap. Kemudian menetapkan subjek yang akan menjadi pengukuran. Kemudian menetapkan menyusun instrumen sesuai dengan objek yang akan diukur. Kemudian menetapkan prosedur pengukuran, menetapkan fasilitas, serta menyiapkan kelengkapan administrasi. Setelah kita mempersiapkan, kemudian kita melaksanakan. Bagaimana proses pelaksanaan tersebut? Itu mengkomunikasikan rencana pelaksanaan aplikasi instrumentasi kepada pihak terkait, mengorganisasikan kegiatan instrumentasi, mengadministrasikan instrumentasi, mengolah jawaban responden, menafsirkan hasil instrumen, menetapkan arah penggunaan hasil instrumentasi. Kemudian setelah kita melaksanakan, nanti ada proses evaluasi, kemudian analisis hasil evaluasi, kemudian kita melakukan tindak lanjut, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut terhadap kegiatan instrumentasi serta penggunaan hasil-hasilnya. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, melakukan rencana tindak lanjut, kemudian laporan ini menyusul laporan kegiatan, kemudian menyampaikan laporan dan juga mendokumentasikan laporan kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.